Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all of us. Hello and welcome to Zulengku channel. Back with me Toto Sugiarto. Terima kasih tetap stay tune di Zulengku channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas pembelajaran dan asesmen untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Sebelum kita lanjut, mari kita kembali melihat peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum Merdeka. Dimulai dari langkah yang pertama, yaitu memahami garis besar kurikulum Merdeka, dan lanjutkan langkah yang kedua, yaitu memahami pembelajaran dan asesmen. Sedangkan langkah yang ketiga adalah memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka, dan langkah yang keempat yaitu memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini kita akan membahas pada langkah yang kedua, yaitu memahami pembelajaran dan asesmen. Prinsip-prinsip pembelajaran di sini terdiri dari pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Prinsip yang kedua yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip yang ketiga yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Prinsip yang keempat yaitu pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran yang pertama diantaranya pada awal tahun ajaran, pendidik berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya, misalnya melalui dialog dengan peserta didik, sesi diskusi, kelompok kecil, tanya jawab, pengisian survei ataupun angket atau metode lain yang sesuai. Contoh yang kedua, pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Sedangkan contoh prinsip pembelajaran yang kedua, itu diantaranya pendidik mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, pendidik senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Dan contoh selanjutnya itu pendidik memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Contoh prinsip pembelajaran yang ketiga diantaranya yaitu pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dan untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensi, misalnya belajar berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi. Contoh selanjutnya yaitu pendidik merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik atau apresiasi maupun koreksi. Pada contoh prinsip pembelajaran yang keempat, yaitu diantaranya pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat peserta didik. Selanjutnya, pendidik memberdayakan masyarakat sekitar, komunitas, organisasi, ahli dari berbagai profesi sebagai narasumber untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan. Serta pendidik melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik.
Sedangkan contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran yang kelima, yaitu diantaranya pendidik berupaya untuk mengintegrasikan kehidupan keberlanjutan atau sustainable living pada berbagai kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan bumi, misalkan menggunakan sumber daya secara bijak, hemat listrik, hemat air, dan lain-lain, serta mengurangi sampah dan sebagainya. Prinsip-prinsip asesmen yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Prinsip yang kedua yaitu asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip yang ketiga yaitu asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Prinsip yang keempat yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Prinsip asesmen yang kelima yaitu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contoh pelaksanaan prinsip asesmen pada prinsip yang pertama diantaranya itu pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Yang kedua, pendidik melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Sedangkan contoh pelaksanaan prinsip asesmen yang kedua yaitu pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Contoh pelaksanaan prinsip asesmen yang ketiga diantaranya pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Sedangkan contoh pelaksanaan prinsip asesmen yang keempat yaitu pendidik menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Selanjutnya, pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama beserta orang tua. Contoh pelaksanaan prinsip asesmen yang terakhir yaitu pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Jadi satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contoh yang selanjutnya yaitu pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama orang tua. Proses rancangan kegiatan pembelajaran diawali dari perencanaan pembelajaran dan asesmen, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, selanjutnya menyusun alur tujuan pembelajaran dan merencanakan pembelajaran dan asesmen. Berikut ini adalah beberapa contoh pemanfaatan fase-fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran yang fleksibel, yang kedua pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik,
Dan yang ketiga, pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Terkait dengan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik, fase belajar seorang peserta didik menunjukkan kompetensinya, sementara kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usianya. Dengan demikian, ada kemungkinan peserta didik berada di kelas 3 sekolah dasar namun belajar materi pelajaran untuk fase A yang umumnya untuk kelas 1 dan 2 karena ia belum tuntas mempelajarinya. Hal ini berkaitan dengan mekanisme kenaikan kelas. Selanjutnya terkait dengan pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif, satu fase biasanya lintas kelas, misalnya CP fase D yang berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merencanakan pembelajaran di awal tahun ajaran, guru kelas 8 perlu berkolaborasi dengan guru kelas 7 untuk mendapatkan informasi-informasi tentang sampai mana proses belajar sudah ditempuh peserta didik di kelas 7. Begitu juga kelas-kelas yang lain. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Beberapa catatan khusus terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran di jenis dan jenjang pendidikan, yaitu yang pada capaian pembelajaran PAUD, yaitu penyusunan tujuan pembelajaran mempertimbangkan laju perkembangan anak, bukan kompetensi dan konten seperti pada jenjang lainnya. Sedangkan pada pendidikan khusus, selain kompetensi dan konten, tujuan pembelajaran juga mencakup variasi dan akomodasi layanan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, tujuan pembelajaran diarahkan pada terbentuknya kemandirian dalam aktivitas sehari-hari selama kesiapan memasuki dunia kerja. Sedangkan pada pendidikan kesetaraan, dalam merumuskan tujuan pembelajaran memperhatikan karakteristik peserta didik, kebutuhan belajar, dan kondisi lingkungan. Dan pada satuan pendidikan SMK, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dapat disusun bersama dengan mitra dunia kerja. Pendidik memiliki alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan beberapa alternatif. Ini alternatif yang pertama, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Alternatif kedua, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Dan alternatif yang ketiga, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Prinsip menyusun alur tujuan pembelajaran, diantaranya yang pertama yaitu tujuan yang lebih umum, yang kedua tuntas satu fase, yang ketiga kolaboratif, yang keempat sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran, yang kelima tidak perlu lintas fase, terus yang keenam logis, yang ketujuh tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajarannya, yang kedelapan urut dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase, yang sembilan menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, dan yang ke-10 fokus pada capaian pembelajaran. Berikut ini cara-cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi metode pengurutan dari konten yang konkret dan merujuk ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contoh, memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris atau konkret terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori objek geometris tersebut atau abstraknya. Yang kedua yaitu pengurutan deduktif. Metode pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang spesifik. Jadi contoh, pengajaran konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe database seperti hierarki ataupun relasional. Cara yang ketiga yaitu pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Jadi metode pengurutan dari konten paling mudah ke konten paling sulit, yaitu contoh mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek dalam kelas bahasa sebelum mengajarkan kata yang lebih panjang.
Cara yang keempat yaitu pengurutan hierarki. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Contoh, siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Cara yang keempat yaitu pengurutan prosedural. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahap selanjutnya. Cara yang terakhir yaitu scaffolding, yaitu dengan metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Rencana pembelajaran dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan alur tujuan pembelajaran yang berbeda dengan pendidik lainnya meskipun mengajar peserta didik dalam fase yang sama. Oleh karena itu, rencana pembelajaran yang dibuat masing-masing pendidik dapat berbeda-beda. Terlebih lagi karena rencana pembelajaran ini dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor lainnya, termasuk faktor peserta didik yang berbeda, lingkungan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif itu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif dapat dilaksanakan di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik. Yang kedua yaitu asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk nantinya rencana ada di episode berikutnya. Terima kasih. See you next time and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.